Rasulullah SAW pernah ditanya, doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kapan? Nabi menjawab, tengah malam akhir, berarti 2/3 sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua, waduburus salawatil maktubah, dan dubur itu berarti segera setelah selesai. Segera setelah duburo itu setelah. Duburo sholawat artinya segera setelah selesai sholat maktubah, sholat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan ngaji tentang dalil-dalil dari aqwalun nabi, dari sunnah qauliyah, ucapan sabda yang pernah diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang bacaan-bacaan yang biasa kita baca, dan juga sebagian besar umat muslim Ahlussunnah wal Jamaah yang membaca bacaan setelah sholat sebelum iqamah, dan bacaan zikir, wirid, apakah itu dalam bentuk tasbih, takbir, istighfar, dan seterusnya setelah selesai sholat. Nah, yang pertama, bacaan setelah adzan sebelum iqamah. Kita punya kebiasaan untuk membaca sambil menunggu iqamah, yaitu kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum iqamah. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Astagfirullahaladzim, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, saya akan bacakan teks hadis ini. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ummi Rafi' radhiyallahu anha annaha qalat, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'juruni Allah azza wa jalla alaih. Qala ya Umma Rafi', idza kumti ila shalah fasabbihillah ta'ala ashran wa hallilihi ashran wahmadihi ashran wa kabbirihi ashran wastaghfiri bi ashran fa innaka idza sabbahta qala hadza li wa idza halalti qala hadza li. Fa innaka idza sabbahti wa idza hamidti qala hadza li wa idza kabbarti qala hadza li wa idza astaghfarti qala qad fa'altu. Ibnu Sunni 107. Yang kedua, rawal Imam Syafi'i rahimallahu bi isnadihi fil ummi haditsan mursalan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utlubu istijabatad du'a indal tiqa'il juyush wa iqamatis shalah wa nuzulil ghaith. Ya. Hadis yang pertama menjelaskan ada seorang sahabat perempuan yang bernama Ummu Rafi'. Dia bertanya kepada Rasulullah, minta tunjukkan kepadaku amal yang akan membebaskan aku, menyelamatkan aku, membebaskan aku dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Ummu Rafi', jika engkau hendak berdiri untuk sholat, artinya sebelum sholat, sebelum iqamah, sudah adzan ya, maka bertasbihlah kepada Allah 10 kali dan bertahlillah kepada Allah 10 kali, bertahmidlah 10 kali, bertakbirlah 10 kali,
dan beristighfarlah 10 kali. Kemudian ketika engkau selesai bertasbih, ucapkanlah hadza li, ini untukku. Demikian juga ketika sudah bertahlil, ucapkan hadza li, ini untukku. Ketika engkau bertahmid, memuji Allah, ucapkan juga hadza li, sampai kepada ketika engkau takbir dan istighfar. Maka kemudian Ummu Rafiq mengatakan qad fa'altu, aku melakukan. Saudara-saudara, itu sebabnya di pesantren kebahasaan sebelum iqamah ini dibaca. Dan urutannya memang setelah tasbih itu tahlil. Tidak tahmid dulu, karena saya mendasarkan kepada hadis ini. Dan jumlahnya 10 ya. Ada beberapa masjid yang nggak konsisten. Kalau keburu-buru dibaca sekali, subhanallah, alhamdulillah, biasanya langsung alhamdulillah, tidak tahlil. Tapi kalau punya waktu agak panjang 3 kali. Tapi kalau waktunya masih panjang, imamnya belum datang, bisa 10 kali. Sudah 10 kali kok imamnya betul belum datang, ditambah lagi. Sampai belenger, bosen, akhirnya iqamah. Imamnya orang lain yang maju. Nah, saya ingin ini kita amalkan konsisten. Kanjeng Nabi memberi petunjuk 10 ya 10. Tidak usah kita tanya, pasti ada rahasianya kenapa 10. Alhamdulillah cuma 10. Bayangkan kalau 1000 kali nggak sholat kita. Ya, mungkin tidak hanya menunggu tasbih, menunggu iqamah baru masuk masjid. Nah, ini ada hikmah besar secara sosial. Karena apa? Karena orang yang dekat rumahnya dengan masjid itu kan sangat dianjurkan untuk sholatnya di masjid. Meskipun hadis itu mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid, kalau diterjemahkan secara harfiah tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Bukan berarti kalau dia sholat tidak di masjid berarti tidak diterima sholatnya, enggak. Artinya kesempurnaan sholat bagi tetangga masjid itu di masjid. Bukan berarti tidak sah sholatnya kalau tidak di masjid, tidak. Tetapi menyangkut kesempurnaan. Nah, secara waktu, kalau orang yang terutama yang mendengarkan adzan, kemudian dia bertanya-tanya, ini waktunya untuk iqamah masih lama atau tidak? Maka tasbih, tahlil, tahmid itu menjadi, sampai istighfar, takbir, itu menjadi patokan. Oh, dia masih punya waktu untuk wudhu dulu, untuk sholat sunnah dulu di rumah. Ya, karena belum terdengar suara tasbih, dia bisa sholat sunnah dulu di rumah. Tapi kalau dia sudah mendengar ini kok sudah sampai tahlil, maka dia bisa langsung menuju ke masjid, tidak akan ketinggalan. Bayangkan saudara, kalau itu tidak ada patokan, adzan terus tenang, senyap, ya, dia baru bangun, apalagi waktunya subuh, dia baru wudhu, tahu-tahu sudah dengar iqamah. Hilang kesempatan untuk sholat berjamaah. Ini menjadi penanda yang luar biasa secara sosial, memberi petunjuk kepada jarul masjid atau orang yang kepingin berjamaah di masjid, meskipun dia jauh naik motor, begitu dia mendengar, oh ini kok sudah hampir istighfar, maka dia bisa tambah kecepatannya. Ya, tapi kalau dia kepingin bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, maka dia bisa kejar waktu karena baru tasbih. Dia bisa kejar waktu, dia tambah kecepatan. Yang penting jangan ngebut. Ya, yang penting jangan ngebut. Karena datang ke masjid dengan ngebut itu juga makruh, tidak boleh. Lari-lari gitu ya. Ya, meskipun santri di sini sering lari-lari, itu sering menuju ke masjid takut kehilangan jamaah. Itu makruh sebetulnya, makruh. Karena apa ya? Karena bahaya kepleset, kesandung, ya. Nah, ini menjadi penanda dibandingkan masjid yang antara adzan dan iqamahnya tidak ada bacaan apapun yang dibaca. Ya, apalagi kalau
masjid itu seperti yang kita lakukan sebelum tasbih sampai istighfar itu ada sholawat atau bacaan-bacaan lain yang bersifat tasbih, sholawat, ya itu akan lebih memberi petunjuk kepada jamaah yang belum datang. Oh, masih ada waktu sehingga mesti bisa sholat sunnah, tahiyatul masjid atau sholat sunnah di rumah. Saudara-saudara, waktu antara adzan dan iqamah itu salah satu dari waktu yang mustajab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i yang tercantum di dalam kitabnya kitab Imam Syafi'i yang standar fikih Ahlussunnah wal Jamaah ala madhabil Imam Syafi'i, itu dikatakan carilah keijabahan doa, cari waktu terkabulnya doa yang salah satunya adalah iqamatus shalah. Ya, selain dari ketika terjadi pertempuran, peperangan antara pasukan muslim dengan orang-orang musyrik kafir, iltiqa al-juyus, bertemunya dua pasukan antara pasukan muslim dan kafir. Yang kedua, ketika menunggu waktu sholat, iqamah. Dan ketiga, ketika turun hujan. Ya, makanya jangan ngobrol sendiri ketika menunggu iqamah. Jangan mainan HP. Waktunya masih panjang untuk mainan HP. Jangan ngantuk kalau bisa, apalagi waktu subuh. Pak, karena ini subuh nggak kuat ngantuk. Ya sudah, daripada ngobrol lebih baik tidur ngantuk ya. Itu adalah waktu yang di mana kita disunnahkan untuk membaca bacaan-bacaan sebelum iqamah. Nah, yang kedua, bacaan sesudah sholat. Saya akan membacakan beberapa hadis, banyak sekali, tapi mungkin hanya untuk yang tahap atau bagian pertama ini satu atau dua hadis. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a asma jawfal lailil akhir wa dubura salawatil maktubah. Qala Tirmidzi haditsun hasanun. Juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i selain Imam Tirmidzi, hadis yang hasan derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala itu kapan? Nabi menjawab, tengah malam akhir. Berarti 2/3 sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua, waduburos salawatil maktubah, dan dubur itu berarti segera setelah selesai. Duburo itu setelah. Duburo sholawat artinya segera setelah selesai sholat maktubah, sholat wajib. Ya, maka kalau kita yakin dengan kebenaran hadis ini, Nabi memerintahkan, Nabi menjelaskan, tidak mungkin Nabi tidak melakukan. Maka jangan setelah sholat assalamualaikum langsung bangun berdiri pulang, rugi besar. Karena itu adalah waktu yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk munajah, berdoa. Yang kedua, wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu a'rifun inqida salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bit takbir wa fi riwayati Muslim kunna wa fi riwayati fi sahihihima an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Hadis di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau di dalam Imam Muslim itu di nomor 1316, tergantung cetakannya. Dua hadis ini menjadi dalil yang tidak terbantahkan
eh, Ibnu Abbas itu mengatakan di dalam riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Muslim, aku mengetahui selesainya Rasulullah sholat itu karena ada suara takbir. Itu artinya apa? Ada suara yang keras yang bisa didengar. Nah, yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma juga dari Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui ketika mereka sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah karena aku mendengar bacaan takbir. Saudara-saudara sekalian, tidak mungkin ada yang mempersoalkan. Ya, memang bacaan-bacaan itu dianjurkan, ada hadisnya, tetapi tidak ada hadis yang menerangkan bahwa itu dibaca bersama-sama oleh imam dan makmum. Saya akan bertanya, ketika Ibnu Abbas itu mendengar suara orang selesai bertakbir, berzikir, berarti suara keras. Suara keras di dalam masjid itu tidak mungkin satu orang membaca itu. Apalagi Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang bacaan-bacaan yang perlu dibaca setelah selesai sholat. Tidak mungkin Rasulullah menganjurkan membaca sesuatu setelah selesai sholat dan Rasulullah sendiri tidak membaca. Meskipun ada hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah setelah selesai sholat memang langsung meninggalkan tempatnya. Silakan mau menggunakan hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, tetapi kita menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama, Ibnu Abbas mendengar itu berarti suara yang mengucapkan zikir itu keras. Dan itu sampai terdengar tidak mungkin satu orang. Kalau satu orang sampai terdengar berarti dia teriak-teriak di dalam masjid. Tapi ada suara zikir bersama, Ibnu Abbas mengetahui, maka dia kemudian dia artinya begini, dia ingin sholat jamaah dan akhirnya tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah karena sudah selesai Rasulullah melaksanakan sholawat itu. Yang ketiga, rawaina fi sahih Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfarallah talatan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di dalam sahih Muslim dijelaskan Rasulullah SAW ketika selesai sholat beristighfar 3 kali. Dan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Persis seperti yang kita lakukan sehari-hari setelah selesai sholat maktubah, beristighfar. Nah, nanti di hadis-hadis yang lain yang akan kita pelajari, semua yang kita baca setelah selesai sholat, semua ada dasar landasan hukumnya berdasarkan as-sunnah al-qauliyah, as-sunnah qauliyah. Sunnah, karena sunnah itu kan ada qauliyah, fi'liyah, dan takrir. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan ngaji kita pada malam hari kita semakin yakin, mantap untuk melaksanakan amal-amal yang selama ini kita lakukan. Tidak mungkin sahabat bisa menjelaskan, Thauban radhiyallahu anhu bisa mengatakan Rasulullah selesai sholat baca istighfar 3 kali, kecuali Rasulullah pasti membacanya keras. Kalau Rasulullah membacanya bisirri, bahkan hanya di dalam hati, seperti sebagian orang yang setelah selesai sholat berzikir dengan tenang, khusyuk, tidak ada suara yang terdengar, pasti Thauban tidak akan berani mengatakan bahwa Rasulullah membaca istighfar 3 kali. Kecuali dia mendengar Rasulullah berarti membacanya terdengar keras oleh sahabat yang lain. Bahkan tidak hanya itu, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, pasti dibaca dengan keras sehingga bisa didengar. Oleh karena itu, kalau ada yang meragukan, ya bacaan itu ada, tetapi tidak bersama.
Jawabannya ada yang di dalam dua hadis ini. Rasulullah sendiri membaca. Dan ketika Rasulullah membaca, kira-kira sahabat hanya bengong mendengarkan atau mengikuti? Ikuti, tidak mungkin. Bicara secara logika sajalah. Rasulullah menjadi teladan. Rasulullah menjadi guru terbaik. Maka ketika Rasulullah selesai sholat beristighfar, tidak mungkin sahabat mendengar, tidak mungkin sahabat kemudian hanya mendengarkan tanpa mengikuti. Yang biasanya imamnya membaca, makmumnya mengikuti, itu di masjid kebangsaan. Karena tidak sempat untuk melek, ya. Makanya yang penting diikuti itu. Sahabat pasti mengikuti. Nah, ketika sahabat mengikuti itu berarti bersama atau sendirian Rasulullah membaca? Bersama. Dengan dalil ini insya Allah semuanya terbantahkan apa yang diragukan oleh sebagian orang tentang tidak adanya dalil-dalil bacaan setelah adzan dan setelah sholat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian yang berikutnya untuk lebih meyakinkan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.